Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah SWT. Suatu ketika ada seorang waliullah masuk ke dalam pasar. Dia datang masuk ke dalam pasar dan orang tengah sibuk berjual beli. Yang pedagang melayani para pembeli. Yang pembeli sibuk menawar apa yang mau dia beli. Begitu sibuknya pasar itu. Tapi ketika waliullah ini dia memandang ke arah langit, maka berubahlah langit itu menjadi cermin. Menjadi kaca cermin, dia menampakkan dengan jelas apa yang ada di bawah yang terjadi di pasar itu. Maka waliullah ini dia melihat ternyata apa yang tergambar di dalam cermin di langit tadi tidak sama dengan apa yang dia saksikan di dalam pasar. Apa yang berbeda, semua barang-barang sama dan diperjualbelikan sama. Tubuh-tubuh manusianya pun sama, tapi kepala-kepalanya berbeda, bukan kepala manusia. Ada yang kepala singa, ada yang kepala ular, ada yang kepala kambing, berbeda-beda. Maka wali ini menyadari bahwa inilah hakikatnya sebetulnya. Tubuhnya manusia, tapi karakternya, sifatnya, sifat kal-an'am, seperti binatang, bersifat berkarakter hewan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengapa bisa demikian? Manusia yang mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi ahsanit taqwim, dengan penciptaan yang terbaik, yang paling istimewa, bisa menjadi rendah, bisa menjadi hina, bahkan lebih hina daripada hewan. Kapan itu bisa terjadi? Ketika manusia itu tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu kenapa dia hidup di dunia ini. Dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Dan dia tidak tahu kemana dia akan kembali. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang menentukan manusia itu tetap menjadi seorang manusia, ataukah manusia itu akan berubah menjadi hewan dengan sikap, karakter hewaniah yang memang sudah ada dalam diri. Maka para anbiya alaihissalam datang. Tujuannya supaya manusia betul-betul menjadi manusia. Menerangkan kepada manusia untuk apa dia dihidupkan di dunia. Sebagai apa dia bertugas hidup di dunia. Waktu diberikan, masa diberikan, umur diberikan, bahkan fasilitas. Semua alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebelum lagi manusia itu datang, sudah disempurnakan keperluan-keperluan hidupnya. Agar manusia tahu apa kerja
Apa tanggung jawab dan apa maksud Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia di dunia. Perkara ini kalau kita simak sudah biasa kita dengar. Maksud hidup, keperluan hidup. Itu kita. Tapi di luar sana hadirin jutaan orang, miliaran orang yang mereka tidak tahu nih, kenapa mereka dihidupkan di dunia. Kita sekarang dipilih tahu karena kita bicara hari-hari. Kita ngomong hari-hari, apa maksud hidup, apa tujuan hidup, apa keperluan hidup. Tapi di luar sana, mungkin itu tetangga kita sendiri, bahkan mungkin itu keluarga kita sendiri. Mereka nggak ngerti untuk apa saya hidup ini. Apa maksudnya Allah hidupkan saya di sini? Dan itu jumlahnya bukan sekedar ribuan, jutaan, miliaran. Miliaran manusia tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti untuk apa mereka hidup. Padahal Anbiya sudah habis, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, untuk memberitahukan hal ini nih. Yang paling penting diberitahu. Nabi demi nabi, rasul demi rasul untuk menyampaikan ini. Kesenjangan yang terjadi di antara nabi dengan nabi itu yang membuat banyak manusia lupa. Mereka lalai. Nabi sudah tunaikan tugasnya. Tapi begitu Nabi wafat, tugas ini tidak ada lagi yang mengembangkan. Tidak ada lagi yang menjalankan. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad. Berapa ratus tahun. Sehingga kejahilan tentang maksud hidup, bahkan kejahilan tentang sang pencipta yang menciptakan dirinya, yang menciptakan alam semesta, blank, kosong. Tidak ada di hati manusia, tidak ada dalam keilmuan mereka. Padahal ini pelajaran pertama. Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka para anbiya datang hanya untuk tujuan. Allah membekali para anbiya ini dengan agama. Satu materi dalam kehidupan ini yang mesti kita pegang betul-betul. Supaya kita hidup kita lurus. Supaya hidup kita selamat. Supaya hidup kita aman. Damai, sentosa. Di dunia dan juga di akhirat. Semua para anbiya menyampaikan agama. Lengkap sudah. Sampai terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah sempurna. Sudah tidak ada lagi yang diperlukan bagi kehidupan manusia selama manusia ikut kepada Islam, dinul Islam yang telah Allah bekali untuk bekal kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesuksesan manusia, disitulah rumusan Allah. Siapa yang ada agama dalam dirinya, sempurna agamanya, maka sempurna kebahagiaan. Sempurna kesuksesannya, sempurna kejayaannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang peduli kepada agama, Allah akan peduli kepadanya. Siapa yang sempurnakan agama, Allah akan sempurnakan nikmatnya. Tapi siapa yang masa bodoh dengan agama, Allah pun akan masa bodoh dengan dia. Siapa yang tinggalkan agama, Allah akan tinggalkan dia sendirian dalam urusannya. Bahkan siapa yang menginjak-injak agama, Allah akan injak-injak dia. Siapa yang membenci agama, Allah akan benci dia. Siapa yang memuliakan agama, Allah akan muliakan dia. Siapa yang memperjuangkan agama, Allah akan perjuangkan dia.
Siapa yang membela agama, Allah akan bela dia. Itu rumusan kehidupan. Tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Itu saja yang berlaku. Allah akan hubungkan setiap orang dengan agamanya. Dia sibuk dengan amal. Dia peduli dengan agama. Dia sayang dengan agamanya. Allah akan sayang kepadanya. Dia urus agamanya, Allah akan urus dia. Dia terlantarkan agamanya, Allah akan terlantarkan dia. Ini rumusan Allah. Bisa jadi di dunia ini dinampakkan mereka-mereka yang tidak peduli kepada agama sepertinya seakan-akan mereka hidup dengan damai, dengan tentram, dan kemewahan, dengan kekayaan. Tidak akan pernah terjadi. Karena hayatan thayyibah, janji Allah hanya kepada orang-orang yang ada agama. Mereka yang ada iman, mereka yang ada amal, disitulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak peduli, mau laki-laki, perempuan, orang kampung, orang desa, orang kota, Allah akan beri. Namun sekarang nasib agama bagaimana hadirin? Bagaimana nasib agama? Apakah sama hari ini agama yang kita pegang dengan agama yang ketika Rasulullah SAW tinggalkan? Kecintaan para sahabat dididik oleh Nabi, diajar Nabi. Bagaimana berpegang mereka beragama? Lebih daripada mereka memegang dirinya, nyawanya, keluarganya. Kata-kata Abu Bakar As-Siddiq yang masyhur, yang kusuddin wa ana hayy. Bagaimana bisa agama akan berkurang sedangkan saya masih hidup? Nggak bisa terjadi. Tidak mungkin terjadi. Saya hidup, agama berkurang. Tidak mungkin. Saya hidup, agama lemah-lemah. Tidak mungkin. Itu kata-kata yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka hubungkan diri mereka itu dengan agama. Tidak bisa. Diri saya untuk agama. Allah ciptakan saya untuk agama. Demi agama. Para nabi diutus demi agama. Bagaimana agama bisa hidup? Bagaimana agama bisa wujud dalam kehidupan? Sholat itu bukan agama secara sempurna. Zakat itu bukan agama saja. Itu bagian saja. Tapi agama yang sempurna wujud dalam seluruh kehidupan. Zahir batin. Zahir yang indah. Yang damai. Yang mempesona. Juga jiwa yang bersih. Yang damai. Juga mempesona. Jiwa-jiwa yang luar biasa, bernur, bercahaya. Walaupun sifatnya batinnya, tapi keluar cahaya. Mempesona dunia dan alam semesta. Terang benderang. Karena nur datang dari hati. Dan ada agama di dalamnya. Dan sahabat radhiyallahu anhum habis-habisan untuk membela agama. Bagaimana agama bisa hidup? Dengan duduk santai, malas-malasan, tidak. Rasulullah SAW membangun agama ini dengan kelebihan. Rasulullah SAW menanamkan kecintaan pada agama ini dengan pengorbanan, dengan tangisan, dengan cucuran darah, dengan ketidaktentraman, ketidaktenangan diri, hati, dengan gham, dengan huzn, dengan tangisan. Walaupun Rasulullah SAW bisa saja menjadi seorang nabi yang sekaligus raja, duduk santai di atas singgasana, tinggal perintah sana, perintah sini. Tapi tidak. Nabi memilih kehidupan tidak seperti itu. Berbeda kita.
Kepedulian pada agama kita anggap cukup dengan duduk manis, cukup dengan bayan, ngomong, ceramah-ceramah, duduk dengan santai, ngajar orang, duduk dengan santai, berzikir, bersandar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dengan segala kesusahan, dengan segala penderitaan, dan tidak ada yang diam. Agama ini dengan bergerak, dengan berkorban, tumbuh dengan itu. Dan bagaimana Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Kata Maulana Ahmad Lat kemarin direveni, setiap orang itu punya diri, punya nyawa, punya harta, dan punya potensi. Harta, nyawa, potensi. Harta, diri, potensi. Sahabat ini menghabiskan ketiga faktor ini. Betul untuk agama. Diri, harta, potensi. Diri, harta, potensi. Kemampuan yang dia punya. Kebiasaan yang dia miliki. Dihabiskan semuanya untuk agama. Rasulullah ajarkan itu tuh. Sehingga menjadi sifat, menjadi karakter sahabat. Sudah tidak perlu didikte. Tidak perlu lagi diperintah. Insting mereka, naluriah mereka sudah berubah. Jika ada panggilan agama, ada tekanan agama, ada seruan agama, mereka paham. Ini saya dipanggil, harta saya dipanggil, potensi saya dipanggil. Ketika diserukan takaza agama, seruan agama dikumandangkan, mereka tidak ada fikir-fikir lagi. Diri mereka siap dikorbankan. Harta mereka siap dikorbankan. Potensi mereka siap dikorbankan. Ini yang dipelajari oleh para sahabat. Yang kita mau belajar sedikit demi sedikit. Bagaimana ini wujud dalam diri kita. Setiap kita punya diri. Setiap kita punya harta, setiap kita punya potensi. Sayangnya ketiga faktor utama dalam kehidupan kita ini, kita bela mati-matian untuk nafsu kita. Bukan untuk agama, tapi untuk nafsu kita. Diri kita. Berapa banyak kita yang sibuk dari pagi sampai malam hanya untuk ngurusin diri. Hanya untuk ngurusin harta. Potensi kita terbuang banyak. Tensi kita, Allah, anak muda yang cerdas, yang cergas. Orang-orang tua yang hikmah, yang bijaksana. Ulama-ulama yang cerdik, yang pandai. Abid-abid yang tekun, yang istiqomah. Tapi perjuangan agama ini ketika dipanggil ada takaza agama, mereka belum siap. Kita belum siap untuk serahkan diri, harta, dan potensi kita beragama. Nah, kita belajar. Kenapa kita perlu ke Pakistan, India, Bangladesh? Kenapa kita perlu bersubah dengan para masyaikh? Untuk belajar ini. Sigap. Oke, saya bisa. Diri saya bisa harta saya bisa kemampuan saya. Semua otak-otak kita ini demi agama. Rasulullah SAW begitu turun surat Al-Muzammil. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, langsung otak Rasulullah itu bekerja. Siapa yang mau saya ajak? Siapa yang mau saya dakwahi? Siapa yang mau saya bawa? Dibawa kepada iman. La ilaha illallah. Yang pertama kali beliau sampaikan adalah istrinya yang tercinta, Khadijah radhiyallahu anha. Ini penting. Setiap kartun mesti bergerak sebagaimana Nabi bergerak. Setiap kartun mesti bergerak sebagaimana Nabi bergerak. Kalau kita menarget orang untuk keluar 3 hari pertama kali, bulan ini dia keluar, minggu ini dia keluar, Rijal 3 hari pertama kali,
Kita targetkan minggu depannya, minimal bulan depannya sudah dengan masturatnya 3 hari. Jangan dibiarkan nunggu nanti 40 hari, 4 bulan. Segera mungkin. Sebagaimana Rasulullah bergerak. Hari itu Rasulullah mendapatkan nubuah, risalah. Hari itu juga Rasulullah SAW langsung sampaikan pada Khadijah. Ini sayap sebelah. Inilah yang menyempurnakan agama. Pasti pikir kita. Target-target kita orang-orang baru. Jangan biarkan mereka menunggu lama untuk menggarap masturat mereka. Langsung saja. Minggu ini keluar, minggu depannya masturat. Datangi, beri paham, khususi, cerita. Dan penuh kelembutan, dengan penuh hikmah dan bijaksana. Sehingga sayap itu menjadi sempurna. Itu akan jauh berbeda. Kemudian Rasulullah apa? Rasulullah kumpulkan anak-anaknya. Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, sudah dewasa-dewasa. Dikumpulkan semua. Apa yang Rasulullah sampaikan? Sama sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada Khadijah. Ibu mereka pun mendapat iman. La ilaha illallah. Hari itu juga. Hari itu juga. Fikirnya tidak pernah berhenti sedikit pun. Risau Rasulullah SAW setelah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Fikirnya, hatinya, kesibukannya, kerisauannya sudah berubah, tidak sama lagi. Begitu juga Khadijah. Begitu juga anak-anak mereka. Langsung saat itu juga dikumpulkan, disampaikan. Dan semuanya menerima, semuanya beriman. Seluruh anak-anak itu. Dan hari itu juga Rasulullah panggil orang-orang yang ada di rumahnya. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anak kecil. Bukan keluarga Nabi. Hadiah dari Khadijah radhiyallahu anha. Seorang budak. Padahal dia anak seorang kepala suku. Harithah itu kepala suku. Kalau kata Profesor Nadir Alihan, semua kisah dalam sahabat itu menakjubkan, katanya. Tapi yang paling menakjubkan adalah kisahnya Zaid bin Harithah. Bagaimana bisa seorang anak kecil yang masih polos, masih bergantung kepada ibu bapaknya, tiba-tiba kampungnya dirampok dan dia diculik, diperjualbelikan sebagai budak. Padahal dulu dia adalah anak kepala suku. Lalu tiba-tiba sampailah dia di tangannya Rasulullah SAW. Tinggal bersama Nabi, berkhidmat kepada Nabi SAW. Bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada Zaid bin Harithah, sampai dikatakan Zaid bin Muhammad. Saking dekatnya, saking akrabnya. Dan itu terbukti ketika ayahnya menyusul. Kita tahu kisah itu kan. Ayahnya datang, pamannya datang, meminta supaya Zaid dikembalikan kepada mereka, keluarganya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kita serahkan kepada Zaid. Tinggal Zaid yang memilih. Kalau dia ingin memilih kalian sebagai ayahnya, sebagai keluarga, silakan. Gak perlu ditebus. Kata Nabi SAW. Silakan ambil saja. Tapi sebaliknya, seandainya Zaid memilih untuk tinggal bersama kami di sini, kalian tidak boleh paksa. Biarkan dia memilih. Lalu ketika ditawarkan kepada Zaid, apa jawaban Zaid? Mana mungkin, kata Zaid. Mana bisa aku berpisah dengan orang semulia Rasulullah SAW. Hatinya sudah langsung ta'alluq kepada Rasul. Hatinya sudah tidak bisa ditukar-tukar lagi. Bayangkan anak kecil yang masih polos. Dia merasakan langsung kedamaian nubuwah. Kedamaian seorang insan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dia katakan tidak bisa. Wahai ayah, terima kasih. Wahai ayah, saya bersyukur. Kalian masih mengaku aku sebagai anak. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Nabi SAW. Hatiku sudah terkait dengan Nabi SAW. Ajib ini kisah. Ajib.
Kita yang punya pondok aja nggak pernah santrinya jadi gitu tuh. Udah dikepus, sudah diminumin ini, sudah dibaca mantra, masih juga kabur. Ini nggak ngerti kita. Kenapa itu para kiai-kiai, ustadz-ustadz nggak bisa nyirap santrinya tuh? Rasulullah tuh Allah sampai betah jahit itu. Begitu. Ya kita kan air minumnya udah didoain, makanan didoain, sayurnya didoain, tempat wudhunya didoain supaya betah. Enggak betah juga. Ini Zaidnya masih kecil pun tidak tinggal Nabi SAW dakwah, sampaikan ini, sampaikan. La ilaha illallah, disampaikan. Zaid menerima. Ali radhiyallahu anhu yang juga tinggal di sini. Karena Abu Thalib adalah paman Rasulullah yang miskin. Diambil, diasuh Ali bin Abi Thalib di rumah Rasulullah SAW. Tidak tinggal, Nabi pun dakwahi juga. Ali bin Abi Thalib ditawarkan la ilaha illallah. Hari itu gak lama-lama. Hari itu gerak cepat. Dakwah itu begitu. Agama gak bisa ditunda-tunda. Sebentar saja agama berhenti, berapa banyak manusia masuk ke neraka. Itu bahayanya agama kalau berhenti bergerak. Resikonya berapa banyak orang akan masuk ke dalam neraka. Gak bisa berhenti. Sehingga sahabat katakan, ayang kusuddin, wanahai, gak bisa agama itu akan berkurang. Resikonya orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam neraka. Hari itu, kemudian Rasulullah keluar dari rumah. Siapa yang Rasulullah datangi pertama kali? Sahabat akrabnya. Lihat langkah kita dalam dakwah. Kalau kita dalam dakwah, Rasulullah contohkan mudah. Jangan susah-susah. Rasulullah datangi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Teman akrab Nabi. Betul-betul akrab. Dan begitu mudah Rasulullah mentaskil Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah menyampaikan, wahai Abu Bakar, aku telah dipilih menjadi Rasul. Aku telah dipilih menjadi Nabi. Untuk umat ini, untuk akhir zaman. Bersaksilah engkau kepada Allah dan kepada langsung Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Langsung saat itu juga nggak ngomong, nggak komentar, nggak nanya, nggak belet-belet, nggak. Begitu mudahnya Abu Bakar menerima Islam. Karena tahu Rasulullah itu nggak pernah bohong. Rasulullah itu nggak pernah berdusta, menipu dan sebagainya. Abu Bakar langsung saat itu juga beriman kepada Nabi. Lalu apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku sudah beriman. Apa yang kau tugaskan kepadaku? Maka Rasulullah apa sabda? Beliau, kamu sebarkan. Kamu sebarkan. Kalimat ini la ilaha illallah, kamu sebarkan. Kalau bahasa kita sekarang, siap. Langsung Abu Bakar bergerak. Kemana Abu Bakar bergerak? Siapa yang beliau kunjungi? Sama seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendatangi Abu Bakar karena Abu Bakar akrab. Abu Bakar pun mendatangi temannya yang paling akrab di antara semua temannya adalah Utsman bin Affan. Abu Bakar itu sohib kepada Utsman. Hari itu juga. Hari itu nggak nunggu lama, nggak nunggu besok, nggak nunggu lusa. Hari itu juga Abu Bakar datang kepada Utsman. Ditawari iman. Utsman menerima. Padahal Utsman ini tokoh masyarakat, orang kaya raya. Dan bagaimana cintanya Allah kepada Utsman. Bagaimana mulianya Utsman di mata Nabi SAW. Begitu terhormatnya Utsman. Sampai Rasulullah menikahkan anak-anaknya, anak putrinya kepada Utsman. Seandainya meninggal lagi, Umi Kulsum, Ruqayyah, Rasulullah akan tetap menikahkan dengan Utsman. Saking mulianya Utsman. Ini semua yang ditaskil oleh Abu Bakar ini orang-orang hebat. Utsman masuk Islam.
Udah gitu, Abu Bakar datang ke siapa lagi? Temannya lagi. Orang akrab sudah. Didatanginya Zubair bin Awwam. Wih, ini Zubair bin Awwam bukan kaleng-kaleng ini. Orang pemberaninya luar biasa. Zubair bin Awwam itu. Musuh itu kalau menghadapi Zubair itu semuanya mereka pasti akan ketar-ketir. Zubair itu kalau berhadapan dengan musuh, dia bukan di belakang, bukan di tengah, dia paling depan. Dia akan pelototin semua mata-mata musuhnya. Begini dia pelototin. Dia pelototin. Dia biasa dengan 2 pedang di belakangnya itu. Ada warnanya tersendiri milik Zubair. Orang nggak tahu gitu. Dan kalau berperang, dia akan terus berjalan dari mulai depan sampai ujung barisan musuh paling belakang. Terus balik lagi ke depan. Dan orang begitu takut sama dia. Ini orang istimewa, Zubair bin Awwam. Itu taskilannya Abu Bakar. Taskilannya Abu Bakar. Coba Utsman, Zubair, kemana nih pahalanya larinya? Abu Bakar. Udah gitu, Abu Bakar nggak berhenti. Dari rumah Zubair, dia pergi ke rumahnya Tolha bin Ubaidillah. Tolha tidak. Pemilik Uhud, kemenangan Uhud itu semuanya di Tolha, sudah. Orang-orang cemburu dengan pengorbanannya Tolha bin Ubaidillah. Dia itu yang jadi perisai ketika Nabi terdesak di Uhud itu kan, sampai dia jadi perisai menjaga Nabi SAW dengan tubuhnya, sampai giginya ompong. Giginya ompong, tapi justru setelah ompong dia semakin cakep dan ganteng. Bedanya. Kita ompong semakin mengerikan. Ini enggak. Tolha bin Ubaidillah. Keberuntungan dia. Luar biasa. Dia bisa darah Nabi diisopnya kan. Ketika Uhud itu, dia menjadi tameng. Dan pahala Tolha ngaruh ke Abu Bakar. Kemudian hari itu belum berhenti Abu Bakar. Hari itu belum berhenti dia pergi. Dia berdakwah. Ingat lagi Abu Bakar. Pergi ke mana? Ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas. Persia, Kisra, Rusia itu semua tepuk di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berapa juta orang itu dapat hidayah gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan semua imam-imam kita, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, semua dari sana. Imam-imam itu dari sana semua. Berapa banyak mereka menjadi sebab hidayah. Dan semua pahalanya ngalir kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dahsyatnya. Luar biasa perjuangannya. Dan itu pahala mengalir kepada Abu Bakar lagi. Belum berhenti Abu Bakar. Masih bergerak. Coba bayangkan nanti. Masih bergerak. Hari itu juga. Di hari yang sama. Abu Bakar bergerak kemana? Ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Teman akrabnya juga. Didatang. Kita tahu bagaimana pengorbanan Abdurrahman bin Auf. Kaya raya. Dermawan. Habis-habisan. Untuk agama. Kita pernah dengar bagaimana untanya. Ininya ujungnya di Madinah, ujungnya lagi masih di Syam. Semua diinfakkan fisabilillah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf. Umar radhiyallahu anhu sampai percaya kepada Abdurrahman bin Auf ketika sebelum meninggal. Diangkatnya jadi sebagai pemutus majelis syuro ketika itu. Faisalah. Dan semua pahala itu mengalir kepada Abu Bakar. Orang ketika dia menerima kerja agama, itu yang namanya fikir, namanya hati, namanya jiwa, itu tidak tentram. Bagaimana orang bisa diselamatkan? Diberitahu inilah maksud kamu hidup untuk ini nih. Hidupkan agama. Hidupkan agama pada diri kamu dan keluarga kamu. Pada orang-orang di sekitar kamu. Semua umat Muhammad SAW menjadi tanggung jawab kamu.
Nggak ada kata menunda-nunda, nanti-nanti, langsung dikerjakan saat ini juga. Begitu juga Khadijah. Begitu juga Ali radhiyallahu anhu. Semuanya bergerak, semua bergerak. Makanya lihat perkembangan dakwah dari zaman ke zaman di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu hijrah ke Habasyah, berapa orang hijrah ke Habasyah? Rombongan hijrah ke Habasyah itu hanya 15 orang. 11 laki-laki, 4 perempuan. Hijrah ke Habasyah. Saking takutnya ketika itu. Karena waktu itu Nabi SAW mulai diperintahkan untuk apa? Dakwah secara terang-terangan. Awalnya masih sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW. Ke rumah Abu Bakar, ke rumah Utsman, ke rumah ini, apa semua sembunyi-sembunyi. Tapi Allah perintahkan. Mulai. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Dakwah terang-terangannya Rasulullah. Berani mulai Rasulullah terang-terangan. Begitu terang-terangan, apa yang terjadi? Mulai fitnah. Dikatakan Al-Quran, yadiku sadruka bima yaqulun. Menyempit hati Nabi. Diomongin ini, diomongin itu, difitnah ini, difitnah ini. Tapi yang namanya da'i itu Allah katakan ya, fasabbi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Menghiburnya itu adalah tasbih, sujud, sholat, mengadu kepada Allah. Nggak ada backing-backingan. Nggak ada, oh saya ini, nggak ada. Dan itulah sunatullah pada da'i. Setiap da'i ketika dia mulai dakwahnya, apa? Hatinya dia akan mengeruh. Hatinya dia akan takut. Akan ada tantangan-tantangan. Yang paling besar, justru tantangan dari keluarga sendiri. Dari istri sendiri, dari anak sendiri, dari orang tua sendiri, mertua sendiri. Tapi sahabat contohkan bagaimana ketika itu terjadi. Terus, fastaqim kama umirta. Istiqomah. Jangan mengharap dengan dakwah itu kita akan duduk tenang, kata Maulana Ihsan. Apabila dakwah kamu sudah diterima, orang menyanjung-nyanjung kamu, orang istiqbal kamu, orang cium tangan kamu, orang muji-muji kamu, maka itu fitnah jauh lebih berbahaya daripada celaan dan pengusiran mereka. Coba tanya orang-orang lama dahulu. Dipanggil ke polsek, ditahan, di koramil, di ini, di itu, di fitnah, di ini, macam-macam. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang di ikron, disanjung, dipanggil pengajian, dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Mondok di mana? Nggak pernah jadi ustadz, dipanggil ustadz juga. Itulah resikonya kalau jadi kartun tuh. Dituduh jadi orang soleh. Kita dituduh jadi orang soleh. Padahal nggak soleh-soleh gitu deh. Cuma model jenggot sama jubah saja. Orang sudah manggil kita ustaz. Ustaz gitu. Ini resikonya jadi kartun di akhir zaman tuh begitu. Tapi sebetulnya yang sunatullah yang asli itu memang harus dilempari, dicaci maki, dihina, difitnah. Datang itu keasikan mengadu kepada Allah itu akan datang tuh. Keasikan sholat, betul-betul. Keasikan nangis, merintih-rintih kita kepada Allah. Ketika kita sudah tidak ada, tapi kalau kita Masya Allah, dilempari sahabat, dilempari jeruk, dilempari pisang, dilempari amplop. Masya Allah. Nusratullah, Nusratullah, Allah Nusratullah. Gimana ini Nusratullah datang? Itu bukan Nusratullah. Ini yang bahaya, kata Maulana Ihsan, ini yang bahaya ini. Rasulullah SAW mengalami bagaimana pedihnya masa itu dan para sahabat. Maka ada Habasyah. Hijrah ke Habasyah berapa orang ketika itu? Ya tadi 15 orang. 11 laki-laki, 4 perempuan. Berharap di Habasyah mereka bisa hidup tenang dengan iman mereka, menyebarkan maksud hidup mereka.
Nggak berselang 1 tahun, hanya berselang 1 tahun saja, 15 orang. Tahun keduanya berapa coba Pak yang hijrah Habasyah? Hijrah Habasyah yang kedua, sudah 101 orang. Dari 15 ke 100, berapa kali lipat? Coba. Nggak bisa tahu. Karena dakwah itu bergerak. Padahal pada itu sudah masanya mulai penyiksaan, kepedihan, penderitaan. Tapi jumlahnya itu kuantitas dan kualitas bertambah pesat. Langsung dalam 1 tahun 10 kali lipat. Itu yang hijrah. Yang masih mungkin di Mekah. Yang di hijrah itu udah 100 lebih. Padahal awalnya cuma 15 orang. Ya 100. Meningkat lagi berapa tahun kemudian Amul Huzn. Meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya Khadijah. Isra Mi'raj, berapa jumlah kaum muslimin? Sekitar 150 sampai 200 orang. Meningkat lagi. Kuantitas meningkat, kualitas meningkat. Sampai hijrah ke Madinah. Berapa orang kaum muslimin? Ulama katakan sekitar 300 orang yang hijrah. Dari 150 jadi 300. 2 kali lipat. Perang Badar habis di Madinah. Laki-lakinya saja kita tahu 313 orang. Itu yang berperang. Yang wanitanya, belum lagi mereka yang terhidup. Meningkat lagi. Setahun kemudian Uhud, dari 300 pasukan itu, berapa meningkatnya? 1000. Coba bayangkan. Itu yang berperang saja. Dari 300 sampai ke 1000. 3 kali lipat. Dari 1000, 2 tahun kemudian Khandaq. Khandaq berapa? 3000 Pak. Allah, begitu cepat. 3000, hanya waktu 2-3 tahun saja. Udah 3000 Khandaq. Apa terus? Fatah Mekah. Fatah Mekah berapa orang Pak? 10.000 sampai 12.000. Dari 3.000 sampai ke 12.000, 4 kali lipat. Cuma masa 3 tahun saja. Wah, kualitas bertambah, kuantitas bertambah. Dari Fatah Mekah sampai ujung akhirnya Hajatul Wada. Yang ketiga itu cuma 12.000. Cuman 12.000 ketika itu Fatah Mekah. Hajatul Wada. Berapa? 124.000. Berapa kali lipat bertambah. Ini yang namanya kerja agama itu seperti itu. Dikerjakan karena Allah. Dengan pandangan akhirat. Demi maslahat umat. 3 perkara itu. Dikerjakan karena Allah. Dengan pandangan akhirat. Demi maslahat umat. Maka yang akan terjadi. Kualitas bertambah, kuantitas pun bertambah. Gak ada zaman itu yang namanya kalkun lemah itu gak ada. Kalkun parkir gak ada. Apalagi kalkun mogok gak ada. Kalkun ngambek apalagi. Saya dengar di sini alhamdulillah semuanya gak ada. Oh di Cirebon banyak Pak kalkun ngambek, kalkun mogok, kalkun parkir. Itu banyak di sana. Sini alhamdulillah orangnya tegar-tegar nih, saya lihat. Kelihatan muka-mukanya ini muka bercahaya semua. Masyaallah. Luar biasa. Ini calon-calon 4 bulan setiap tahun ini kayaknya. Maka dakwah agama itu kesannya pasti begitu. Asal dikerjakan karena Allah, pandangan akhirat demi maslahat umat. Gak ada kepentingan pribadi. Gak ada keinginan-keinginan pribadi. Gak ada pengen di ini, pengen di itu. Gak ada. Nggak ada pengen, oh saya kalau tempat saya jadi markas saya akan aktif. Oh saya kalau mobil saya dipakai saya akan aktif. Oh saya kalau enggak Pak, dakwahnya enggak seperti itu. Lillahi ta'ala. Jadi Faisalat, jadi Jumidar, jadi ini itu bukan urusan. Bahaya itu, bahaya. Karena dakwah ini betul-betul islah atas diri. Dari dalam mukaddimah saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa tulisannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan islah diri kalian. Allah akan islah, Allah akan perbaiki diri kita. Iman akan diperbaiki, amalan akan diperbaiki. Terus
Diperbaiki. Caranya bagaimana? Sambut takaza agama, sambut takaza dakwah di atas segala takaza. Baru kelihatan dengan Islam. Baru kelihatan diri kita, zahir batin kita dididik oleh Allah SWT. Sambut takaza. Tingkatkan pengorbanan. Jangan nunda-nunda. Jangan nanti-nanti. Sambut takaza agama. Sambut takaza dakwah ini, hadirin Allah. Pintu-pintu akan terbuka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan buka rezeki kita min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan ketentraman, kedamaian dalam segala urusan kita. Coba lihat Bapak. Ada berapa jemaah sekarang yang bergerak nih di Kaltim? Ada berapa? 4, 5? Taruhlah 4-5 jemaah. Lihat mereka coba. Yang sedang keluar 4 bulan, ada jemaah Pakistan yang sedang jalan kaki, dan jemaah mana lagi katanya dari Saudi, mereka 4 bulan juga. Ya. Syuro-syuro ini lagi gerak ini Pak, 2 bulan ini keliling Indonesia. Coba lihat muka-muka mereka tuh kelihatan ada masalah nggak Pak? Lihat muka-mukanya tuh muka masalah nggak? Banyak masalah Pak. Itu pura-pura bahagia saja. Ya. Gayanya tuh gaya tentram, enak gitu. Ada banyak masalah itu. Banyak masalah, orang-orang yang bergerak tuh banyak masalah. Ya. Ada yang anaknya 7, 8. Saya 17. Banyak anak, banyak urusan. Mereka punya masalah. Saya bilang gak ada masalah. Banyak masalah. Ya. Apalagi yang istrinya cuma 1. Gak apa-apa. Ini masalah-masalah banyak. Kenapa Allah bisa ringankan mereka? Kok tetap dipilih keluar di jalan Allah? Bisa sambut takaza. Karena urusan mereka dibantu sama Allah. Dimudahkan sama Allah. Bisa jadi orang-orang yang sedang keluar bergerak ini urusannya besar-besar. Lebih besar dari Bapak sekalian. Lebih susah daripada Bapak-Bapak yang nggak keluar misalkan. Banyak urusannya. Tapi karena ditolong oleh Allah jadi mudah. Yang repot itu masalah kita udah kecil dikit lagi nggak dibantu sama Allah. Na'udzubillah min. Nggak sanggup Pak kita. Nggak sanggup, betul tidak? Punya masalah seringan apapun tidak dibantu sama Allah, sanggup tidak? Tidak Pak. Nggak mau kita. Mana mau ya Allah, jangan. Lebih baik yang besar tapi dibantu oleh Allah. Apalagi kalau kecil dibantu oleh Allah, enteng kan? Ringan. Bagaimana supaya masalah kita dibantu oleh Allah? Ya usaha atas intan. Intan surullaha yang surkum. Kamu bantu agama Allah akan bantu urusan kamu. Betul nggak? Ini Kaltim kan banyak intan. Kita usaha intan surullah itu tolong agama Allah, takaza agama itu dijadikan prioritas. Insya Allah bersedia hadirin. Harus begitu. Caranya apa? Prioritaskan. Takaza. Kualitas itu akan terdidik dengan sendirinya oleh Allah. Tarbiyah dan taraki akan didapat. Tarbiyah didapat, taraki pun dapat. Peningkatan. Dididik hati kita. Bertambah masalah, bertambah kita tawajjuh kepada Allah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Kan betul-betul tawajjuh kepada Allah. Minta sama Allah tuh nikmat kelihatan. Minta sama Allah itu luar biasa. Kita jadi andalan, kita minta pada Allah. Udah gak ada backing lagi, gak ada mengharap, gak ada minta makhluk dan sebagainya. Itu betul-betul. Dididik ketika kita keluar di jalan Allah SWT. Tidak ada lagi tarbiyah yang paling besar kecuali ketika kita di jalan Allah. Makanya kenapa agenda di jalan Allah itu 4 hal yang diperbanyak. Betul tidak? Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadat dan khidmat itu jangan dirubah-rubah. Urutannya jangan dirubah. Kalau ada orang keluar 4 bulan, 40 hari, sibuk hanya zikir saja, sibuk hanya baca Quran saja.
Masya Allah, tahajudnya, zikirnya, baca Qur'annya. Tapi dakwahnya kurang, itu salah alamat. Berarti kamu masuk pondok saja atau masuk tarekat. Gitu. Apalagi keluar 40 hari 4 bulan. Sibuknya masak terus. Wah, sibuk hikmah terus. Kamu salah alamat, harusnya kamu jadi koki, buka warung sana. Bukan restoran, bukan ini. Ya. Apalagi keluar 40 hari 4 bulan, sibuk belajar bekam. Wah. Kamu masuk jadi tabib sana. Bukan itu. Mohon maaf ya, mohon maaf ini bukan saya ini kan. Tapi kita keluar fisabilillah itu untuk belajar dakwah. Kerja Nabi yang asli. Itu aja. Tapi kalau kita semua dengan semangat dakwah, sampaikan akal. Wih, kenapa di Pakistan itu bisa luar biasa iman-iman mereka itu. Dibiasakan 25 kali majlis sehari. Dakwah itu. Dan mereka nggak sungkan-sungkan kalau dakwah tuh. Mau orangnya lagi apa didakwahi aja. Orang lagi sibuk ini, sibuk itu, nggak apa-apa mereka dakwah aja. Ngerti nggak ngerti dakwah, itu hebat orang Pakistan. Kita diajari seperti itu. Orang Kyrgyzstan datang, ya, di Pakistan ikhtilat, ya minta waktu sebentar, kami mau ngomong, iya ngomong. Ngangguk saja pura-pura ngerti. Tapi itu keasyikannya. Kalau keluar 40 hari 4 bulan coba kita terus 25 majlis. Nggak mungkin dia nggak ngerjain 2,5 jam di rumah. Makomi lemah, 2,5 jam lemah, jaulah lemah, taklim lemah. Karena memang ketika keluarnya nggak benar. Amir nih harus pintar Amir itu akan ditanya nanti di yaumil kiamat tentang apa coba makmurnya. Tentang apa, Pak? Amir nih nanti dihisap oleh Allah tuh. Kamu bawa makmur 8 orang, 10 orang, 12 orang nih 40 hari keluar kamu amirnya, 4 bulan kamu keluar kamu amirnya. Ditanya oleh Allah tuh apa? Kata Mas Syekh dua jangan ditanya tentang makmurnya nih. Pertama tentang waktunya. Jamaah ini ngapain aja? Nih? Ya. Hati-hati, apalagi kalau bawa HP, sibuk sama TikTok dia. Hati-hati. Itu ditanya Amir. Waktunya untuk apa saja? Yang kedua, uangnya untuk apa saja? Uangnya untuk apa? Ini ditanya. Amwalikum wa anfusikum. Amwalihim wa anfusihim. Ditanya. Makanya Amir harus pandai menggunakan waktu makmurnya ini. Kayak dakwah, kayak. Sholat bersedia hadir. Pada subuh, pada bayan subuh, 2,5 jam. Pada zuhur sebelum tangan, 2,5 jam. Pada asar, 2,5 jam. Pada isya, 2,5 jam. Coba kalau udah dijejelin sama dakwah terus 2,5 jam ketika keluar, apa enggak istiqomah itu 2,5 jamnya? Betul tidak? Karena kita, ya Allah, habis subuh tidur, habis musyawarah tidur, habis makan siang tidur, ya kan begitu. Bayan maghrib tidur, bayan subuh apalagi tidur. Bagus itu. Nah ini hadirin, maksud daripada kita inti makomi kita harus paham untuk belajar kerja dakwah, belajar korban, belajar perasaan. Ketemu dengan orang-orang yang dalam satu jamaah berbeda-beda, itu lagi bagus. Yang satu emosian, yang satu egois, ya, yang satu omongannya nyelekit. Emang banyak dakwah tapi nyelekit. Ini kan kita ujian di situ, Pak. Ujian kan di situ kita. Tapi di situlah tarbiyah kita itu ada. Tarbiyah itu ada. Maka menikmati kita keluar itu dengan apa? Dengan program-program yang betul kan kita pegang. Bayan hidayah betul, bayan wafsi betul. Keluar tuh berkualitas dakwah yang berkualitas. Tanpa kita menafikan taklim itu penting. Taklim penting, itu nurnya tersendiri itu taklim. Anehnya kita tuh paling malas taklim, apalagi orang lama. Alasannya khusus silam ini sengaja menghindari taklim.
Seandainya taklim pun udah diniatin tidur. Duduk sih paling depan, tapi nunduknya paling dalam. Ini, aduh ya Allah, ya Rahman. Itu di Cepom tuh banyak kayak begitu. Nah ini mah bahaya kayak begini. Kualitas amalan itu masing-masing punya nur. Dakwah punya nur, taklim punya nur, zikir ibadah punya nur, hikmat punya nur. Punya nur masing-masing. Tapi kadarnya jangan dirubah. Jangan taklim ngalahin dakwah, jangan firman ngalahin taklim, nggak bisa. Urutannya itu seperti itu tertib yang datang dari Allah. Dari Allah. Karena Nabi SAW yang pertama kali Nabi sibukkan adalah dakwah. Begitu jadi Nabi, dakwah yang diutamakan. Setelah beberapa hari kemudian, berapa lama kemudian, baru taklim di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, wujud taklim. Kedua, begitu hijrah ke Madinah, barulah syariat-syariat ibadah yang lain. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, dan sebagainya. Baru setelah 3 amalan ini sempurna, Allahu Akbar, dakwah sempurna, taklim sempurna, ibadah zikir sempurna, Allah tundukkan dunia di bawah kaki-kaki sahabat untuk berkhidmat pada umat. Tidak ada satupun sahabat yang miskin. Mana ada? Mana ada? Semua sahabat itu kaya-kaya. Abu Darda saja itu lari karena dia tidak mau kaya. Aneh. Sampai lari gitu. Dia tuh dari dunia karena begitu dunia itu datang bertubi-tubi tunduk di bawah kaki para sahabat. Lihat hebatnya amalan itu. Haji Sab itu ajarkan satu amalan. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah antara azan subuh dan iqamat subuh, Allah akan tundukkan dunia di bawah kakinya. Dunia akan datang yang hina kepadanya. Itu sunnah Nabi SAW. Beliau juga ajarkan siapa yang baca Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Di waktu pagi hari, waktu duha dibaca, maka Allah akan jadikan dia bisa sambut ajaib agama keliling dunia. Siapa bersedia hadirin? Karena amalan, bukan karena yang lain, karena amalan. Allah berikan itu. Semua ada nur-nurnya masing-masing. Dan ketika sempurna, Allah janji Allah akan jadikan dunia ini di bawah kaki kita. Ngemis-ngemis datang kepada kita. Kita ini keperluan banyak, betul kan? Jangankan untuk takazah agama, untuk nafkah istri saja masih. Kemana mau lari? Dakwah Allah, taklim apa? Zikir ibadat hikmah. Bukan sebagai ini, oh kita pasti akan jadi kaya raya. Bukan. Cuman masalah kita diselesaikan oleh Allah, itu saja. Masalah kita dibereskan oleh Allah. Hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah. Seandainya hajat kita pun tidak dipenuhi oleh Allah, kita berbaik sangka Allah akan penuhi nanti di akhir. Orang yang punya utang tuh, Pak. Bukan punya utang. Nabi itu tidak mau sholati orang punya utang. Ini muamalah nih. Kartun-kartun jangan merasa nyaman kalau nggak ditagih utang. Alhamdulillah ya Allah, semoga dia lupa lagi. Jangan begitu. Ya. Beri kekuatan kita minta supaya bisa bayar utang. Nabi sampai nggak mau nyolati orang yang punya utang. Walaupun dia syuhada, walaupun dia syahid. Tapi nanti di akhirat, Allah itu akan bilang, saya pun akan bayar utang. Sahabat bertanya, bagaimana Allah akan bayar utang? Maka Allah katakan, setiap doa-doa orang beriman yang tidak ditunaikan oleh Allah ketika di dunia, Allah akan bayar utang itu nanti di akhirat beribu-ribu, berjuta-juta kali lipat. Sampai akhirnya, orang-orang yang ketika di dunia doanya diterima, dia menyesal. Ya Allah, seandainya nggak diterima, lebih untung aku. Karena nanti di akhirat itu utang-utang doa yang Allah belum sempat dijabah di dunia, akan berlipat kali ganda. Kita kan suka doa, ya Allah,
Rumah aja ya Allah. Kok kontrak lagi, nyewa lagi ya Allah. Ya Allah, rumah yang sederhana aja ya Allah. Yang cukuplah, yang paling ada kolam renangnya, 4 lantai, kulkas 10 pintu, yang sederhana aja ya Allah. Kita doa nggak dikabul sama Allah sampai mati. Itu Allah akan ganti bukan rumah kontrakan di surga. Istana. Istana ya. Ya, istana tuh. Kita doa-doa. Ya Allah, saya udah 4 bulan jalan kaki. Ya Allah, saya udah istiqomah 10 hari setiap bulan. 8 jam setiap hari ya Allah. Untuk tak aja kami demi engkau ya Allah. Motor aja ya Allah. Motor ya Allah. Nggak usah PCX aja ya Allah. Minta gitu. Ya. Nggak dikabul-kabul itu Pak. Ya Allah ya Rahman. Itu Allah akan bayar nanti. Dia bukan bayar PCX nanti tuh. Dikasih sayap kita bisa terbang. Tetap Pak. Ini makanya jangan pernah kita merasa rugi dalam usaha. Hitung-hitungan. Enggak. Syuro ini safar bukan sekedar tenaga Pak. Biaya juga. Allah, pesawat. Ya. Ngerintisnya teman aja kalau ini lagi belajar jadi wali ceritanya nih. Judulnya tuh begitu. Mudah-mudahan lulus. Ya. Bingung gitu nih Pak. Wah, tak aja. Ya Allah, mau kemana lagi kita? Nangis gitu. Tapi disitulah tarbiyah dan karakter itu akan didapatkan. Iman akan naik, kedekatan akan naik kepada Allah SWT. Risau umat akan datang. Belajar kita betul tawajuk kepada Allah. Menyampaikan agama demi ridha Allah. Dengan pandangan akhirat dan demi maslahat umat. Itu saja sudah. Beban itu berat. Ngurusi setiap provinsi. Sampai ke muhala-muhala. Coba bayangkan. Datang ke setiap provinsi. Kalbar, Kaltir, nanti Kaltara. Dengarkan masalah-masalah. Kalau markas-markas. Yang ribut, yang bersatu, yang ini, yang itu, dan sebagainya kan. Coba ini Masya Allah. Tapi herannya tuh walaupun lauknya sayur asem tuh enak saja itu. Itu indah Rasulullah itu di situ. Tidurnya pada ngorok. Ya, nikmat saja. Allah berikan sahabat radhiyallahu anhum di perang Badar bisa tidur. Di perang Uhud bisa tidur. Coba yang di perangan orang itu bisa senikmat itu. Ini hebatnya dakwah itu. Maka Haji Sok itu didik orang-orang pakar. Dakwah. Besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Terus hari-hari. Iman akan masuk. Gak usah 25 kali. 5 kali sehari saja kita dakwah tentang Allah. Oh, iman kita tuh kayak Formula One. Ngebut betul-betul. Coba aja praktek. Apalagi sedang keluar di jalan Allah. Amir mesti waspada. Mesti memperhatikan siapa yang kurang dakwah nih. Orang pendiam suruh dakwah. Orang banyak omong pun suruh dakwah. Baru akan terlihat nur dakwah itu merubah diri. Duduk taklim sempurna, zikir pagi petang sempurna, malam tahajud, sholat duha, diajarkan biar sholat hajat. Khidmat, ada perasaan kita itu bahwa saya ini paling rendah, saya ini paling bodoh, saya ini paling nggak bisa, saya ini paling nggak tahu apa-apa. Ketika kita merasa bahwa saya tahu, saya paling paham, saya paling ngerti, saya paling ini, paling itu. Saat itulah semua amalan kita tertolak di sisi Allah. Kerja ini nggak bisa dengan perasaan seperti ini. Loh, saya 25 tahun. Loh, saya 32 tahun. Saya paling ngerti, saya paling paham. Apalagi lihat orang-orang barat. Kamu belum lahir, saya udah ikut tablik. Bapak kamu belum sunat, saya sudah ikut tablik. Oh, Masya Allah. Sampai begitunya. Yang naskil orang tua kamu tuh sayang. Yang bawa kamu tuh sayang. Nah, itu kan. Hari itu juga amalannya terhapus. Alhamdulillah. Kerja ini justru dengan perasaan ikhlas, kosong. Billahi ta'ala. Tambah lama, tambah menunduk. Tambah lama, tambah tawadhu. Tambah lama, tambah kita merasa nggak tahu apa-apa, merasa nggak ngerti apa-apa, merasa nggak bisa apa-apa. Ayo, kobuliat. Itu kobuliat. Seperti itulah kobuliat. Makanya jangan kita punya ambisi, jadi jumidar, jadi mubayin, jadi faisalat, jadi merendah. Kita merendah.
Selalu bersedia hadirin. Kapan ini didapat? Belajarnya ketika keluar di jalan Allah. Kapan ini didapat? Ketika kita tingkatkan pengorbanan. Tanpa itu bisa susah. Sifat itu akan dapat ketika kita ada ujian. Ada peningkatan pengorbanan. Bapak-bapak ini jumida saya yakin. Baik di muhala, di halaqah, di markas. Tanpa meningkatkan pengorbanan, tidak akan ada perkembangan. Baik kualitas dan kuantitas. Hanya itu saja. Maka setiap kita nih sekarang, biasakan untuk tingkatkan pengorbanan. Yang biasanya 40 hari dalam setahun, 2 kali 40 hari dalam setahun. Selalu bersedia, Pak? Yang biasanya 3 hari dalam sebulan, buat 3 hari, 2 kali dalam sebulan. Kenapa? Karena kita akan ada nanti taskilan pasti. Akan ada waktu-waktu yang membutuhkan kita, yang memerlukan kita. Ini muhala nih perlu dipelihara, ini buana nih perlu dibantu, ini orang ini perlu ditemani. 3 harinya, 40 harinya, bismillah, ikutlah. Ini jiwa ini, mesti siap untuk tambah pengorbanan. Gak bisa kita duduk manis. Sudah selesai, saya sudah 4 bulan, sudah selesai saya 4 bulan, tidak seperti itu. Kita kemarin itu, datang ke Masai, karena agenda kita di seluruh Indonesia. 38 provinsi. Masai minta semua suro. Tadinya kita mau dipecah 17 kawasan. Suro bagian ke sini, sebagian sana supaya cepat selesai. Suro mesti bersatu. Dalam satu jamaah. Mesti bergerak ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah, selesai Sumatera 10 provinsi. Selesai Jawa 5 provinsi. Dipotong kita ke Rewil. Break dulu kita ke Rewil. Di Rewin kita sampaikan kabar pada Masai, alhamdulillah kita sudah berjalan memenuhi takazah yang diinginkan oleh para Masai keliling Indonesia, tapi baru 2 pulau, baru 15 provinsi. Ada sisa lagi 18 provinsi. Kapan kami harus bergerak? Masai langsung terkejut, kenapa kamu tanya? Habis Rewin pulang dari istimewa langsung jalan, nggak usah nanya lagi. Tadinya kita mau izin ya break sebentar lah sampai Januari. Oh enggak, itu terlalu lama. Kalau kamu istirahatnya lama, akan lemah pikir kamu lagi. Jazbah kamu akan lemah lagi nantinya. Langsung dari istimewa kamu jalan. Ya. Kita kan suruh ini kayak dicekek gitu kan. Nurut. Kalau nggak nurut, kualat gitu kan. Ya sudah. Bismillah sami'na wa ata'na. Begitu kita musyawarah ternyata kita ada kendala, ada 27 kemarin pilkada serentak nasional diajukan ke Masai. Gimana nih 27 kita lanjut apa ikut atau gimana? Oh, kamu harus ikut. Umumnya harus contohkan kamu. Orang tabligh juga peduli gitu kan. Nah, makanya kami pun akhirnya break dulu sampai 27. Begitu besoknya 28 langsung mulai jalan. Ya sudah. Nggak ada bisa lagi berkutik, mesti jalan. Walaupun dengan segala keadaan. Sambut takazah. Ini hadirin tarbiyah. Ini tarbiyah, meningkatkan pengorbanan. Nggak usah kita, gimana saya sudah, ini sudah. Jalan aja, bismillah. Maka Allah akan bersama kita. Masalah kita diselesaikan oleh Allah. Itu yang penting. Urusan kita dibantu oleh Allah. Na'udzubillah kalau urusan kita tidak dibantu oleh Allah. Maka sekarang yang paling penting nih, sebagaimana ditasbihkan oleh Maulana Fauzi, yang masih PR, yang masih punya tanggungan, belum nisab, segera nisab. Ya, segera nisab. Insyaallah Pak, silakan Pak. Masya Allah, yang 4 bulan, yang 40 hari boleh beri nama. Yang belum beri nama, ada mana taskilnya nih? Masya Allah. Silakan Pak, silakan.